Swastiastu. Pas Nawasanga kan saya itu sudah 2 kali, jadi ke 9 pura Satkayangan, yang terakhir tahun 2023. Tapi waktu bulan Suro kemarin saya ngajak anak-anak ada 30 ke ini, ada perintah ini Sinonida Bathara Mahadewa untuk ke Pancoran Saptagangga Pura Tombowaras. Di sana Tangkil, terus ke Pura Besi Kalung, dan paginya ke Pura Pusering Jagat, terus lanjut ke Medal ke sini ya. Om Swastiastu, selamat malam sedulur-sedulur Surya KKS dimanapun saudara berada. Malam ini pukul setengah 10 malam atau 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, kami sampai di sini berada di Pura Ulun Danu Batur, merupakan salah satu pura bagian dari Nawasanga atau 9 pura Satkahyangan. Kami malam ini sampai di Pura Ulun Danu Batur, melanjutkan perjalanan. Tadi pukul 19 kami melaksanakan ritual atau tangkil di Pura Pusering Jagat. Kami melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Sang Hyang Pasopati, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Ulun Danu Batur, di mana di pura ini dulu kami pernah bertemu dan berinteraksi dengan Putri Ulun Danu, atau kalau masyarakat di sini lebih lazimnya menyebut beliau sebagai Dewi Danu. Dan beberapa kali kami juga menyaksikan di sini turun atau menjadi istana tempat rawuhnya Dewa Wisnu, dan kebetulan kami sudah beberapa kali juga bertemu dengan Dewa Wisnu. Kami orang Jawa, kami bukan Hindu, kami bukan apa-apa, kami rakyat biasa, dan kami melaksanakan, mengaplikasikan kearifan lokal atau local wisdom, khususnya local wisdom Jawa. Selama ini sebelum kami menyaksikan, kami hanya mengetahui tentang para dewata itu melalui cerita-cerita wayang, wayang Purwo, saat mendengarkan pagelaran wayang kulit ataupun panggung pagelaran wayang, kami di situ mengenal para dewa. Tetapi setelah kami melaksanakan ritual mendekatkan diri kepada para leluhur agung beberapa puluh tahun lamanya, akhirnya kami sampai bertemu dengan salah satu dewa di Bali, yaitu Sang Hyang Samudra, Bathara Sang Hyang Samudra, ada Ida Bathara Mahadewa, dan terus ada
perintah melaksanakan perjalanan spiritual Nawasanga, sehingga kami benar-benar menyaksikan bahwa ternyata dewa-dewa seperti yang disebut dalam pewayangan Jawa itu semuanya ada. Jadi bukan mitos, bukan dongeng atau mitologi, karena kami latar belakangnya juga akademisi. Kami lulusan UGM, sarjana ilmu politik, juga filsafat. Kami juga belajar tentang ekonomi, manajemen ekonomi, ya. Dan dari background akademik ini kami juga tidak mudah asal begitu percaya dengan yang namanya gaib. Kami orangnya rasional dan selalu ingin butuh pembuktian, tidak hanya sekedar kami ini ingin ya cuma sekedar meyakini, percaya, itu nggak cukup bagi saya, tapi harus ada pembuktian. Kami bisa menyaksikan sendiri seperti apa sesungguhnya. Dan ternyata dari perjalanan spiritual yang panjang itu, saya bisa menyaksikan bahwa para dewata itu memang benar-benar ada. Bahkan doa restu beliau sudah kami rasakan, manfaatnya luar biasa. Jadi itulah yang mendasari kami yang bukan background agama Hindu, kami bukan background agama Buddha. Kami pernah belajar tentang Islam, kami pernah belajar tentang Kristen, tentang Katolik, tapi kami juga saat ini masih sebagai orang Jawa yang melaksanakan kearifan lokal atau lokal wisdom Jawa, atau yang biasa disebut sebagai kejawen atau jalan spiritual atau jalan hidup bagi orang Jawa. Setelah semua itu saya tempuh dan saya bisa membuktikan, saya bisa menyaksikan bahwa dewa itu ada. Dan bahkan peristiwa yang paling luar biasa ketika saya menyaksikan bahwa Sang Hyang Wenang itu benar-benar ada, ketika kami di Pura Puncak Mangu tahun 2023. Saat itulah Sang Hyang Wenang itu benar-benar ada, muncul. Dan pada saat proses kehadiran beliau itu ya seperti dalam gambaran wayang Jawa itu, yang diibaratkan seperti bunga teratai, kemudian ada seperti lingkaran telur yang lonjong dan menetas, dan keluarlah di situ wujud dari Sang Hyang Wenang yang juga persis sama mahkotanya ikel-ikel ya, seperti apa ya, spiralnya keong. Nah seperti itu persis, kanan kiri pakai gelang yang seperti itu persis. Jadi saya juga menjadi berpikir demikian. Ternyata nenek moyang kita itu bukan leluhur yang bodoh, bukan leluhur yang suka ngarang dongeng atau cerita mitologi. Ternyata benar apa yang dibuat oleh para leluhur zaman dulu itu benar-benar ada. Bahkan cerita-cerita wayang, tokoh-tokohnya itu ternyata ada semua secara gaib. Dalam entitas metafisik ternyata benar-benar ada. Nah dari sinilah menjadi sesuatu banget dalam hidup saya, sehingga itu akan merubah pola pikir saya, dan pola pikir saya yang saya rekonstruksi kemudian menentukan tindakan yang lebih konkret, yang lebih realistis. Dan itu semua membuat hidup kami itu menjadi tidak spekulasi lagi. Artinya begini, kami menjalani hidup itu 80% itu adalah kepastian, spekulasinya hanya 20%. Mungkin kebanyakan orang itu spekulasi itu lebih banyak. Hidup bagikan gambling, hidup bagikan bermain judi. Kalau doa-doa yang kita panjatkan, yang kita utarakan, kita sampaikan, seringkali orang kalau ditanya doanya itu hanya sedikit yang terkabul. Tetapi dengan cara seperti ini, doa-doa yang kita minta, kita mohon itu ternyata banyak sekali yang terwujud dan terkabul. Bahkan kita bisa weruh sadurunge winarah atau mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itu kan seperti ilmu memprediksi, menjadi prediksi masa depan akan ada apa, masa yang akan terjadi apa, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi yang terbaik. Seperti saat ini saya sebut api dalam sekam, dan hitungan 100 hari ke depan, tepatnya akhir November awal Desember, itu merupakan peristiwa, akan ada peristiwa besar yang terjadi, perubahan besar.
ya, dan itu akan membawa dampak yang negatif maupun positif. Maka hati-hatilah, selalu waspada dengan dinamika politik, dengan gerak-gerik gelagat yang sekiranya mencurigakan. Anda harus lebih waspada dan hati-hati. Demikian saya akan melanjutkan tangkil di sini, nanti kita lanjut lagi. Om Swastiastu. Ini agak dalam ya. Kepati Amar Suti Sudane awalan nafsu Pinasu topo broto Tanapi siang ratri Amamangon Tariena tias dawuh kang sinabda pungkasing prahara danyang sabda palon naya kenggo ngendika yen wis ditiwanci bakal kesuwun bali jayaning Nuswantara mawa pratandha. Sugeng dalu sedulur-sedulur, saya barusan menyelesaikan perjalanan spiritual segitiga kekuatan Mataram. Ini kami laksanakan karena memang petunjuk dari para leluhur, eyang-eyang semua untuk melaksanakan ritual di segitiga kekuatan Mataram, yakni pertapaan Kembang Lampir, Pasarean Wot Galeh, dan Pasarean Ki Ageng Giring, dengan tujuan untuk mendoakan anak-anak semua, anak-anak KKS, anak-anak yang lahir dari darah daging, anak-anak yang lahir dari kembang telenging ati, dan juga kepada sedulur-sedulur semua yang sering mensupport pelaksanaan dawuh leluhur ini, selalu dalam doa
dan kita suwun ke berkah sawab anugerah dari para leluhur. Semoga tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya selalu sak tiba-tibane tansah nemu bejo, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, dan mugi-mugi tansah kesinungan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaaken dening para leluhur. Kita udah sampai di parkiran, kita akan pulang. Saat ini pukul 10 malam dan itu tampak gapuranya, gapura Pasarian Ki Ageng Giring. Ini tugunya ya. Ini perjalanan sampai malam ini, dan tentu juga kami berdoa untuk bangsa, negara, semoga kaum Bromo Corah segera bisa dienyahkan dari bumi pertiwi, dan semua pelaku-pelaku tindak kejahatan, aniaya, semua bisa diadili oleh kekuatan alam semesta, dan kita akan menjadi Nusantara yang terbuka pintu gerbang untuk menuju kejayaannya. Nggih ngaten nggih, sedulur-sedulur, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya akan melanjutkan perjalanan pulang, dan ini sengaja kami tidak mengajak anak-anak, anak-anak semua, karena memang ya kita sesekali tidak merepotkan anak-anak supaya cukup menyambung rasa dengan cara nyumet dupo, mengaturkan bisungsung dari rumah masing-masing. Tapi karena ini dadaan, jadi kita informasinya juga mendadak sekali ya, tapi nggak apa-apa, cukup dengan informasi ini. Semoga apa yang menjadi doa harapan saya kepada panjenengan semua bisa tersambung, sinergi dan selaras, dan panjenengan semua menjadi orang-orang yang kesinungan di fase suro kesinungan tahun ini hingga tahun 2006 yang akan datang. Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.